adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik sudah siap untuk mulai ibadahnya? Kakak Titin undang semuanya duduk manis, duduk tenang. Kita akan segera memulai ibadah kita. Yuk adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami minta pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Agar dalam ibadah kami kuasa Tuhan dinyatakan Tuhan dan Engkau melawat setiap adik-adik yang beribadah di rumah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita angkat satu pujian untuk Tuhan kita. Kita katakan, ku mau cinta Yesus. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ayo adik-adik, kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
rencanamu pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena kebaikan-Mu. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, sebab hanya Yesus yang layak, hanya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, besar kasih-Mu, besar setia-Mu. Haleluya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Adik-adik nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menolong kami, mengasihi kami, melindungi kami, mengurapi kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengangkat puji-pujian kami. Engkau urapi bibir mulut kami, sehingga kami boleh mengangkat pujian dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita sama-sama katakan, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya ku. Sekali lagi, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai.
Yesus, kekasihku. Sekali lagi, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Allahku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian yang merupakan doa kepada Tuhan kita, agar Roh Kudusnya menolong kita melakukan firman Tuhan setiap hari, agar Roh Kudusnya menjadikan kita anak-anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, kita angkat pujian ini, kita katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi, ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sama-sama, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk semua tutup mata, kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo adik-adik katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan
firman Tuhan adik-adik, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Sebelum berdoa, Kakak Titin minta adik-adik siapkan memang Alkitabnya. Yang masih pegang HP, boleh HP-nya disimpan, Alkitabnya dipegang, disiapkan dulu. Kalau sudah disiapkan, baru kita berdoa. Sudah semua ya? Ayo Kakak Titin undang semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari ini kami anak-anak-Mu masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, adik-adik yang berada di rumah, berkati telinga mereka, berikan telinga seorang murid, agar mereka bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Berkati hati mereka Tuhan, berikan tanah hati yang subur, sehingga benih firman yang ditaburkan itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat hidup mereka, dan Tuhan bisa memakai mereka menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus, kami juga minta pertolongan dan urapan-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menguasai bibir mulut hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik karena semua sudah pegang Alkitabnya, jadi kakak minta tolong adik-adik tidak ada yang jalan-jalan ya. Kita menghormati penyampaian firman Tuhan dengan duduk tenang dan duduk manis. Oke adik-adik. Nah, hari ini kakak akan mengulang sedikit tentang firman Tuhan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Allah mengampuni dosa semua umat manusia, bukan karena kita baik ataupun ada usaha yang kita lakukan, tetapi semata-mata hanya karena kasih dan kesabaran Tuhan, sehingga Tuhan mau mengampuni dosa kita. Dan bagaimana caranya supaya bisa selamat dan mendapatkan kehidupan yang kekal atau tiket ke surga? Hanya satu caranya, yaitu percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Kakak Titin percaya adik-adik mengingat firman Tuhan dengan baik ya adik-adik ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Allah mengampuni saya. Jadi firman Tuhan ini untuk pribadi kita masing-masing. Jadi kakak Titin bilang Allah mengampuni saya, Allah mengampuni Kak Titin. Nah, adik-adik juga di rumah mengatakan Allah mengampuni saya. Boleh ya adik-adik ya? Kita katakan kata itu, Allah mengampuni saya bersama-sama, sambil letakkan taruh tangan kanan di dada. 1, 2, 3. Allah mengampuni saya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas. Injil Lukas ya, di Perjanjian Baru. Injil Lukas pasal 23. Kakak ulangi. Injil Lukas pasal 23. Kita baca dari ayat 33 sampai 49. Kakak ulangi sekali lagi. Lukas 23 ayat 33 sampai 49. Kalau adik-adik sudah dapat, adik-adik katakan amin. Ya, kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?"
Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus rela mati, disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dosa Kak-Titin, dosa adik-adik, semua ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, Kak-Titin mau tanya dulu. Adik-adik pernah tidak dihukum karena kesalahan orang lain? Ada yang pernah? Misalnya begini, adik-adik sedang bermain bola di lapangan sekolah. Terus ada teman yang menendang bola dengan sangat kuat, lalu kena kaca jendela kelas. Kacanya pecah. Karena pecah, guru keluar. Lalu gurunya bertanya, "Siapa yang pecahkan ini?" Tetapi yang memecahkan jendela sudah lari sembunyi. Dan guru yang bertanya melihat ada adik di lapangan sekolah. Lalu adik yang disalahkan. Adik dihukum, misalnya berdiri di depan tiang bendera sekolah, hormat selama 1 jam. Atau dihukum yang lain, misalnya. Padahal bukan adik-adik yang salah. Kira-kira adik-adik perasaannya bagaimana? Marah? Atau jengkel? Atau bagaimana? Pasti marah ya. Kan bukan saya yang salah, Pak. Kok saya yang dihukum? Walaupun kita tidak melakukannya, melakukan kesalahan itu, kita yang dihukum, kita pasti merasa jengkel, merasa marah. Pasti di dalam hati bilang, bukan saya yang salah, saya yang dihukum. Atau mungkin ketika kita ketemu sama teman kita yang salah itu, kita marahin dia. Gara-gara kamu ini saya dihukum. Adik-adik tahu tidak? Tuhan Yesus disalibkan menggantikan kita loh. Kita yang berdosa, Tuhan Yesus yang disalibkan. Kita yang berbuat salah, Tuhan Yesus yang disiksa. Tuhan Yesus baik ya, adik-adik ya. Kepalanya kita, pikirannya kita yang suka pikiran jelek sama orang, kepalanya Tuhan Yesus yang dimahkotai duri. Tangannya kita ini yang mungkin suka mukul, suka cubit-cubit teman, suka dorong teman, atau suka melakukan sesuatu yang tidak baik, tangannya Tuhan Yesus yang dipaku. Kakinya kita yang suka jalan ke tempat yang tidak baik, ke tempat bolos mungkin, yang pernah bolos. Atau kakinya yang harusnya nendang bola kalau lagi olahraga dipakai tendang adiknya, atau tendang kakaknya, atau tendang temannya. Kaki kita yang buat salah,
Kaki Tuhan Yesus yang dipaku. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik dan juga Kak Titin. Amin adik-adik. Tuhan Yesus disalibkan menggantikan kita. Harusnya kita yang dihukum karena kita yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus berikan dirinya menggantikan kita. Dia yang disiksa, Dia yang diludahi, Dia yang dipukul, Dia yang dicambuk. Kalau adik-adik pernah nonton filmnya, adik-adik bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus disiksa sebelum disalibkan. Tubuhnya berdarah-darah. Tuhan Yesus rasakan sakit yang luar biasa. Hanya untuk apa? Hanya untuk menebus dosa adik-adik dan dosa Kak Titin dan dosa semua umat manusia. Karena kita sudah berdosa. Dan tidak ada jalan kita bisa ke surga dan tidak ada jalan kita bisa diampuni kecuali hanya Tuhan Yesus menggantikan kita di kayu salib. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik. Dia bukan hanya berikan tubuhnya untuk disiksa, tubuhnya untuk disalib. Dia rela mati untuk adik-adik dan untuk Kak Titin dan untuk semua orang di dunia ini. Wow, Tuhan Yesus baik sekali ya. Tuhan Yesus mengampuni kita, Dia menggantikan kita supaya kita bisa selamat. Kalau ada orang lain yang berbuat baik sama kita, kita pasti ingin membalas kebaikannya. Iya kan adik-adik? Setelah kita tahu hari ini bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita, apakah adik-adik mau untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus? Kakak Titin yakin, Kakak Titin percaya adik-adik di rumah mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana caranya? Dengan mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Yang tadinya kita suka bicara kotor, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita berubah. Kita tidak suka lagi bicara kotor. Kita tidak suka lagi bicara kasar. Kita tidak suka lagi marah-marah. Kita tidak suka lagi jengkel-jengkel. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Yang tadinya kita suka melawan sama orang tua, membantah sama orang tua. Karena kita mengasihi Tuhan, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita belajar untuk menghormati orang tua, untuk taat dan dengar-dengaran sama nasihat orang tua. Pasti Tuhan Yesus jadi senang. Karena Tuhan Yesus disalib untuk mengampuni saya, mengampuni kita, mengampuni adik-adik, mengampuni semua orang. Karena kasih Tuhan sangat besar. Ya adik-adik ya. Misalnya Kakak Titin berikan sesuatu untuk adik-adik. Adik-adik bilang apa? Terima kasih Kak Titin.
Kak Titin senang dong. Nah, ketika Tuhan berikan nyawanya kepada kita, kita bilang terima kasih Tuhan. Tapi kita juga harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Karena yang Tuhan kasih bukan hadiah apa loh, bukan berupa barang atau sesuatu. Tuhan kasih nyawanya, Tuhan kasih hidupnya, Tuhan mati untuk kita, supaya kita bisa ke sorga. Betapa baiknya Tuhan Yesus itu adik-adik. Dia mengasihi Kak Titin, dia mengasihi adik-adik satu persatu yang ada di rumah. Dia mengasihi mama papa, dia mengasihi opa oma, dia mengasihi om tante, dia mengasihi semua orang. Dia rela mati. Bagaimana caranya kita membalas kebaikan Tuhan? Tidak bisa, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa berusaha untuk setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita hanya berusaha setiap hari untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Iya, adik-adik. Tuhan hanya minta satu dari kita. Percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Iya. Ya adik-adik ya. Jadi mari setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita belajar dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus setiap hari dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada yang kita lakukan salah, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya lupa tadi saya lakukan kesalahan. Tuhan Yesus, saya tidak sengaja. Ampuni saya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampuni loh. Tuhan Yesus ampuni. Tapi jangan diulang lagi. Jangan sengaja diulang lagi. Ya adik-adik ya. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan bertobat dan berubah dari kehidupan kita yang lama. Dan biarlah kiranya setiap hari kita semakin diperbaharui, menjadi anak-anak Tuhan yang manis, menjadi berkat di lingkungan tetangga, di keluarga, di teman-teman, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita bisa menjadi berkat. Ya adik-adik ya. Kakak Titin yakin dan percaya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan mengangkat satu pujian sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kakak mengundang semua adik-adik, dilipat ditutup kembali Alkitabnya. Kakak minta adik-adik semua tutup mata. Kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Betapa
Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ayo adik-adik, kita akan pujian dari awal sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Mari katakan, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita akan tutup ibadah kita. Nanti kakak Musa pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah memberikan kami kesempatan Bapa untuk menikmati hadirat-Mu, menyembah Engkau. Engkau sungguh baik Bapa, sehingga meskipun dalam kondisi yang sulit, kami masih tetap Kau berikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Bapa. Biarlah Kau sendiri mengurapi Tuhan setiap dari kami Bapa, anak-anak-Mu yang melalui video recording Tuhan, untuk datang menyembah, memuji Engkau Bapa dalam ibadah sekolah minggu ini. Kami semua Engkau berkati Tuhan, dan biarlah kami semua anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, jadi anak-anak yang taat akan perintah-perintah-Mu Tuhan, dengarkan akan setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami senantiasa boleh menjadi terang, menjadi firman bagi setiap orang di sekeliling kami, buat teman-teman kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, orang tua, guru, semuanya Tuhan, untuk bisa menjadi teladan buat setiap anak-anak murid kami, setiap anak sekolah minggu kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan Yesus mampu memancarkan terang Bapa. Terima kasih Bapa, semuanya karena kasih, semuanya karena anugerah. Dalam nama-Mu kami ucap syukur senantiasa. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu depan kita masih ibadah online, tapi dengan kakak-kakak dari Guru Sekolah Minggu Panaikam. Oke, sampai jumpa.